Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbin ragibil Qur'an muhibbin ragibil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kakanda Al-Ustadz Ahmad Suyuti, hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biiznillahi wa biqudratillah, pada malam hari ini kembali kita bisa duduk di majlis ilmu dengan sebab karunia nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ilmu ini dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah-tambah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak terasa malam hari ini kita memasuki malam ke-17 bulan suci Ramadan. Kami keluarga besar Yayasan Ziyadatul Abrar mengucapkan selamat memperingati malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengamalkan
isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita insya Allah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Jamaah sekalian dimanapun berada, mari sama-sama kita buka taklim kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Suratul Fatihah semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan dari sakitnya, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna. Yang sedang berusaha mudah-mudahan dimudahkan dalam segala usahanya, dan senantiasa kita diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang sehat mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kesehatan kita, kekuatan kita jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga guru kita Kandal Ustaz Ahmad Suyuti beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah jamaah sekalian dimanapun berada, mari kembali kita ikuti kajian dengan penuh khusyuk, dengan penuh khidmat. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh guru kita nanti senantiasa dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya untuk bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kepada guru kita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hawaijina litaqdiya lana. Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fi ahlina, Allahumma syafi'hu fi qarabatina, Allahumma syafi'hu fil muslimina, Allahumma syafi'hu fi baladina Indonesia. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al-bala'a wal waba'a wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kurub wal ahzan wasyada'ida wa syarrul a'da'i ma la yakshifuhu ghairu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه amin. Sekarang kita masuk kepada al-mau'izah yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayri rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkiluna wa qila qulubuhum raqiqatun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam syurga, aqwamun, beberapa kaum, beberapa orang, afidatuhum mithlu afidatit tayri, yang hati mereka itu seperti hati burung. Kata Rasulullah, akan masuk ke dalam syurga beberapa kaum atau beberapa orang yang hati mereka itu mithlu afidatit tayri, seperti hati burung. Ini tamsil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna afidatuhum mithlu afidatit tayri? Hati mereka seperti hati burung. Qila maknahu mutawakkiluna. Dalam satu qaul, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, setelah beliau menampilkan hadis ini, beliau langsung menjelaskan maknanya. Makna yang pertama, kata Imam An-Nawawi, makna afidatuhum mithlu afidatit tayri, hati mereka itu seperti hati burung. Qila maknahu mutawakkiluna. Dalam satu qaul ulama, maknanya mutawakkiluna, yang kaum tersebut memiliki hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kaum yang memiliki sifat di dalam hatinya sifat tawakal, yang mana keutamaan tawakal ini menjadi salah satu di antara kemarin sifat yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, yang pada ayat yang kemarin dalam surat apa itu? Al-Anfal ayat 2 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, di antara sifat orang-orang mukmin yang sempurna imannya kemarin wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini itu yang pertama, penjelasan tentang makna afidatuhum mithlu afidatit tayr, hati mereka seperti hati burung. Nah, setelah Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menampilkan hadis ini, beliau kemudian menjelaskan maknanya itu. Nah, dalam penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya itu, kata beliau dalam satu qaul maknanya mutawakkilun. Kaum tersebut adalah kaum yang memiliki hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tawakalnya burung, dia yang penting pokoknya nggak pikir, yang penting usaha dah, dia terbang gitu kan ya. Nah, pagi harinya dia berangkat dalam keadaan tagdu khimasan wa taruhu bitanan, kan burung gitu. Pagi harinya dia terbang dalam rangka mencari rizki, dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitonan, sore harinya pulangnya perutnya udah penuh. Burung itu yang penting saya mah usaha. Urusan dapat rezeki atau tidak mah bukan urusan saya, itu urusan rezeki mah urusan Allah. Udah begitu tawakalnya. Dia nggak pernah mikirin urusan rezekinya. Yang penting dia jalani ikhtiarnya apa?
Usaha tuh burung begitu, ya. Masalah urusan rezeki mah sudah serahkan nanti kepada Allah. Udah ada ketetapannya dari Allah masalah rezeki mah. Yang penting saya jalankan ikhtiar, yaitu apa? Kerja. Tuh burung begitu, ikhtiar sudah, tawakal pada Allah, yang penting dia udah ikhtiar. Tuh. Itu yang pertama. Dalam satu qaul. Yang dimaksud hati mereka seperti hati burung, qila maknahu mutawakkiluna. Dalam satu qaul maknanya mutawakkiluna. Mereka adalah orang-orang yang hatinya itu punya sifat, di dalam hatinya punya sifat tawakal. Hatinya dipenuhi dengan sifat benar-benar berserah, semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam pikirannya sama sekali, keyakinan di dalam hatinya sama sekali bahwasanya ikhtiarnya itulah ya yang membuat apa? Hasil apa yang dia cari. Itu. Kalau dia dapat rizki, bukan keyakinannya kerjanya itu yang membuat dia apa? Dapat rizki. Tapi yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar itu hanya apa? Sabab, begitu. Makanya dia tidak disusahkan dengan urusan rizki. Yang penting jalan saja ikhtiar. Sebagaimana perintah Allah, masalah rizki mah itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gitu. Nah, dalam satu qaul lagi, waqila qulubuhum raqiqatun. Dalam satu qaul lagi kata Imam An-Nawawi, makna afidatuhum mithlu afidatit thair, arti hati mereka itu seperti hati burung, waqila qulubuhum raqiqatun. Dalam satu qaul maknanya hati mereka, hati kaum ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, mereka punya hati yang lembut, raqiqatun, punya hati yang lembut. Dalam satu qaul tadi mereka punya hati yang dipenuhi dengan sifat tawakal, dihiasi dengan sifat tawakal. Nah, dalam qaul yang satu lagi kata sebagian ulama, apa itu? Hati mereka itu lembut kaum ini. Nah, berarti pada hadis ini menerangkan atau menganjurkan agar kita ini memiliki hati yang tawakal, punya sifat tawakal di dalam hati kita. Yang kedua, kita punya sifat ya hati yang lembut, hati kita lembut. Nah, jadi pada hadis ini al-hassu 'ala tawakkuli wa riqqatil qalbi. Hadis ini menganjurkan agar kita punya sifat tawakal di dalam hati kita. Yang kedua, agar kita punya hati yang lembut. Kenapa? Fa innahuma min asbabi dukhulil jannati. Karena kedua sifat tersebut, sifat tawakal dan hati yang lembut ini, min asbabi dukhulil jannati, termasuk di antara sabab-sabab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fauzi binaimiha, dan kita memperoleh keberuntungan dengan nikmat surga. Nah, sekarang ciri hati yang lembut itu bagaimana? Ciri hati yang lembut yang pertama, fahiya asra'u fahman. Hati yang lembut itu adalah asra'u fahman. Hati yang cepat paham, ngerti. Karena ada orang yang hatinya benar-benar nggak bisa memahami. Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am balhum adallu. Ya, bukan mereka nggak punya akal, cuman susah tuh hatinya untuk memahami. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi la yafqahuna biha, nggak pernah mereka bisa memahami dengan hati tersebut. Ya, berkali-kali diberikan pengertian, berkali-kali diberikan nasihat, ya, berulang kali ayat-ayat kauniyah Allah sudah Allah tunjukkan. Tuh, hatinya keras, gak lembut. Dalam Al-Quran bagaimana gambaran orang yang hatinya keras, padahal ayat-ayat kauniyah sudah ditunjukkan, bermacam-macam ayat kauniyah. Berulang kali ayat kauniyah itu mereka saksikan.
Apa di dalam Al-Qur'an? Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian hati mereka menjadi keras. Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Gitu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hati kamu menjadi keras min ba'di dzalika setelah itu. Ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah berulang kali sudah Allah tunjukkan, tapi tetap saja hati mereka keras. Jadi nggak sadar-sadar mereka, nggak ngerti-ngerti. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kerasnya itu fahiya kal hijarati. Kerasnya hati tersebut kal hijarati, seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena sekeras-kerasnya batu, ada di antara batu yang lama yatafajjaru minhul anhar, dan mengalir daripadanya sungai-sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu, ada batu yang kemudian gugur juga. Kan gitu ya. Min khasyatillah, dikenakan takut pada Allah. Kenapa? Tuh, hati yang keras tuh seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, susah memahaminya. Berarti ciri hati yang lembut di sini apa? Asra'u fahman, fahiya asra'u fahman. Orang kalau hatinya lembut akan gampang paham, ngerti. Dinasehatin langsung ngerti. Ya, langsung ngerti tuh kalau dinasehatin. Diajarin langsung ngerti. Ya, ada orang hatinya susah, keras sekali, susah untuk memahami. Sehingga tadi digambarkan oleh Allah Al-Quran, orang yang keras hatinya itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah hatinya itu bisa memahami. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak pernah bisa mendengar telinganya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah matanya itu bisa melihat. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih rendah daripada binatang. Nah, ciri orang yang hatinya halus yang pertama asra'u fahman. Dia akan cepat pahamnya, cepat ngertinya. Dikasih tahu langsung ngerti, langsung pahamlah. Dinasehatin ngerti. Ini enggak ngerti-ngerti orang dinasehatin, ya. Yang kedua, wa qabulan lil khairi. Hati yang lembut ini, hati yang halus ini, qabulan lil khairi. Dia akan bisa menerima kebaikan-kebaikan, gitu. Kalau orang hatinya keras, susah. Mental lagi dinasehatin, nggak bisa menerima kebenaran itu. Hatinya itu nggak bisa menerima kebenaran. Nah. Karena hatinya sudah keras. Jadi mental lagi dinasehat. Nasihat itu mental lagi. Karena hatinya keras, nggak bisa itu menyentuh ke dalam hatinya, karena sudah keras hatinya. Hati yang lunak, wa qabulan lil khairi. Dia akan mudah menerima kebaikan, gitu. Makanya orang yang hatinya keras karena ditutupi sifat kesombongan, kan begitu kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memandang remeh orang lain, begitu. Nah, yang ketiga, orang yang hatinya lembut adalah wamtisalan lahu. Apa yang dia terima dari kebaikan tadi, setelah dia pahami, dia terima kebaikan tersebut, kemudian wamtisalan lahu, dia akan amalkan, gitu. Selanjutnya dia amalkan, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Orang yang hati lembut langsung nasihat itu, peringatan itu langsung menempat ke dalam hatinya. Kemudian apa? Dia terdorong dari hatinya tersebut untuk melaksanakannya. Tuh. Nah, ini kaum yang nanti akan masuk surga. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi. Akan masuk ke dalam surga
beberapa kaum atau beberapa orang yang hati mereka itu seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud dari tamsil hati mereka seperti hati burung? Imam An-Nawawi menjelaskan langsung di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, qila maknahu mutawakkiluna. Kata Imam An-Nawawi, dalam satu qaul maknanya mutawakkiluna. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat tawakal. Wakila dalam satu qaul maknanya qulubuhum raqiqatun. Hati mereka itu halus, hati mereka itu lembut. Nah, berarti pada hadis ini al-hassu alat tawakkuli wa riqqatul qalbi. Hadis ini menganjurkan kita agar hati kita ini punya sifat tawakal dan agar hati kita lembut, begitu. Ciri orang yang hatinya lembut tadi yang pertama apa? Asra'u fahman. Fahiya asra'u fahman. Dia akan lebih cepat untuk bisa memahaminya, bisa gampang paham. Tidak seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah hatinya itu bisa memahami. Nah, kalau orang yang lembut hatinya, maka asra'u fahman, fahiya asra'u fahman, dia akan cepat pahamnya. Nah, yang kedua tadi apa? Wa qabulan lil khairi. Hatinya itu gampang menerima kebaikan, bisa menerima kebaikan. Sedangkan hati yang keras tidak akan pernah bisa menerima kebaikan. Jadi mental lagi seperti halnya batu. Nah, mereka itu hati mereka fahiyakal hijarati itu. Nah, kenapa? Karena hati mereka sudah keras. Summa qasat qulubukum mimba didzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Itu hati yang keras itu seperti itu. Kalau hati yang lembut, dia langsung wa qabulan lil khairi. Dia gampang menerima kebaikan. Selanjutnya, apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah dia terima dari kebaikan tersebut, orang yang hatinya lembut wamtisalan lahu, dia akan langsung mengamalkan, diamalkan, bukan hanya masuk telinga kanan keluar kuping kiri. Itu seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada mau'izah yang ke 26. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersaudara. Akhwani, ikhwan, ya. Akhwani tasniyah daripada akhun, akhwani, ikhwan. Bisa juga ikhwah. Cuman biasa bedanya ikhwah dengan ikhwan jamaknya itu. Kalau ikhwah pada asalnya saudara yang ada hubungan kekerabatan. Makanya ayat-ayat waris tentang wa in kanu ikhwatau wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu. Nah, zamannya ikhwah itu, kalau zamannya ikhwah biasanya itu jamak daripada saudara yang dia ada hubungan tali kekerabatan. Akhun dijamakan ikhwah. Kalau ikhwan itu saudara yang tidak ada hubungan kekerabatan, pada asalnya seperti itu, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kan gitu ya. Kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara. Tuh. Jadi kamu bersaudara. Tuh kalau ikhwan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tuh, ya. Itu ya. Itu bedanya. Katanya kata-kata akhun mufradnya. Nah, cuman zamannya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Cuman kalau ikhwah pada asalnya jamak akhun yang dijamakan dengan ikhwah itu saudara yang
ada hubungan tali kekerabatan. Maka ayat tentang waris seperti itu. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau mereka itu ada beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka dalam menerima waris falidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat seperti dua bagian perempuan. Tuh, maka dijamakan dengan ikhwah ya. Nah, kalau ikhwan ini pada asalnya jamak untuk apa? Kata akhun yang tidak ada hubungan saudara. Yang pertama sebagaimana firman Allah, apa itu? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu sekalian dengan sebab nikmat Allah nih, nikmat Islam ini kamu bersaudara. Jadi ikhwan gitu. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu sekalian hamba Allah bersaudara. Nah, lantas kalau dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, di situ jamakkan ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, di situ kena ada nuktah, suatu nuktah ya, ada suatu faedah. Nah, yang tadi asalnya ikhwah itu jamak daripada akhun yang ada hubungan tali kekerabatan, sedangkan ikhwan itu jamak daripada apa? Kata akhun yang artinya saudara yang tidak ada hubungan apa? Kekerabatan. Kemudian lantas ketika Allah menerangkan tentang persaudaraan kaum muslimin, kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Di situ dengan jamak ikhwah. Di situ ada nuktah, Allah Ta'ala menginginkan persaudaraan semua muslim itu seperti halnya persaudaraan ada hubungan apa? Tali kekeluargaan gitu. Nah, faedahnya itu supaya kaum muslimin ini, persaudaraan kaum muslimin ini seperti halnya kita saudara ada hubungan tali kekerabatan gitu. Jadi jangan menganggap siapa-siapa tuh dimanapun mereka, selama mereka itu adalah orang muslim ya, itu saudara kita. Anggap itu seperti saudara satu keluarga dengan kita. Jangan dianggap siapa-siapa mereka dimanapun mereka berada. Begitu. Itu nuktahnya seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah nih di dalam hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersaudara ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beda nih dari dua orang saudara ini, dua orang yang bersaudara ini. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah salah satu dari keduanya ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya dia melazimkan diri datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi tuh, ini yang satu mah tekun dah pokoknya, selalu berada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu, mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyaksikan bagaimana perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulazamah dia nih yang satu mani. Nah. Sedangkan wal akharu yang satunya yahtarifu. Yang satunya bekerja. Tuh, yang satu mah dia mah apa? Dia melazimkan diri datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang satu artinya kita ngaji, ini kerjanya datang ke majelis taklim itulah. Gitu. Nah, yang satunya apa ini? Wa kanal akharu wal akharu yahtarifu. Yang satunya yahtarifu, dia bekerja yang satu mah gitu. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaranya yang bekerja itu mengadukan saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja tadi mengadukan akhahu akan saudaranya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah tuh saudara saya sebulan, dia mah sehari-harinya sama engkau aja gitu. Gak kerja dia mah. Kalau saya kerja, hari-hari saya kerja gitu. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, fala'allaka turzaqu bihi.
fala'allaka turzaqu bihi. Kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bihi, mudah-mudahan engkau dapat rizki dengan sebab kerjamu itu. Tuh ya. Mudah-mudahan engkau dapat rizki dengan sebab kerjamu itu. Nah, ini pada hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil pada hadis ini. Yang pertama, bagi orang yang dia memang mengkonsentrasikan dirinya, manin qata'a li talabil ilmi wat tafaqquhi fi ahkamiddin li hifdzi syariatillah. Manin qata'a, siapa orang yang dia menekuni dirinya, mengkonsentrasikan dirinya, asalkan inqata'a memutuskan. Ya. Tuh. Dia memutuskan dirinya itu li talabil ilmi, mengkonsentrasikan dirinya untuk menuntut ilmu, wat tafaqquhi fi ahkamiddin, dan memperdalam hukum-hukum agama. Tujuannya li hifdzi syariatillah, untuk menjaga syariat agama Allah. Kalau semuanya kerja, ntar siapa yang menjadi ahli fikihnya? Ya. Siapa yang menjadi orang alimnya kalau semuanya bekerja? Udah, saya mau konsentrasikan saja memperdalam ilmu agama. Nih, seperti yang dikisahkan, yang digambarkan dalam hadis ini, yaitu ada dua orang yang bersaudara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya apa? Yang satunya ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya dia mengkonsentrasikan dirinya untuk mulazamah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Nah, sedangkan wal akharu tarifu, yang satunya bekerja gitu. Nah, kalau dia bekerja mungkin kan berarti kan timbang sewaktu-waktu saja dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah, kan gitu kalau lagi sempatnya. Tapi orang yang bekerja ini akhirnya fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadulah orang yang bekerja tadi, saudaranya yang bekerja tadi mengadukan akhahu, akan saudaranya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bersabda, la'allaka turzaqu bihi, mudah-mudahan engkau diberikan rizki dengan sebab kerjamu itu. Ingat, dengan sebab kerjamu itu, baknya lisababiyah. Jadi kerja itu, ikhtiar itu hanya sabab. Hakikatnya yang ngasih rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja tadi itu hanya sabab. Itu sabab untuk mendapatkan rizki. Nah, apa makna hadis ini? Makna hadis ini, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran anna manin qata'a li talabil ilmi wat tafaqquhi fi ahkamiddin. Bahwasanya orang yang dia mengkonsentrasikan dirinya untuk menuntut ilmu, memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu, wat tafaqquhi fi ahkamiddin, dan untuk memperdalam hukum agama, niatannya li hifdzi syariatihi, li syariatillah, li hifdzi syariatillah, niatnya untuk menjaga syariat Allah, supaya dengan ada orang yang menekuni ilmu agama ini, syariat Allah terjaga. Kalau semuanya kerja, nanti nggak akan ada orang yang alim nanti kalau begitu, ya seperti itu. Makanya dah saya mengkonsentrasikan diri saya untuk apa? Menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Nah, kalau orang yang memang niatnya seperti itu, maka fa innallaha yuhayyi'u lahu may yaqumu bi syu'unihi wa yakfihi hajatihi. Nanti Allah akan sediakan untuknya orang yang nanti yuhayyi'u lahu may yaqumu bi syu'unihi,
nanti Allah akan berikan kepadanya orang yang bisa menanggung urusan dia. Itu kan dalam hadis begitu. Siapa orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi takaffalallahu lahu fi rizqihi. Orang yang menuntut ilmu itu takaffalallahu lahu fi rizqihi. Allah akan jamin rizkinya. Nanti insya Allah orang-orang muslim itu Allah akan buat nih. Kalau memang orang benar-benar dia mengkonsentrasikan tekun menuntut ilmu, insya Allah nanti saudara-saudara muslim lain akan melihat ini orang tekun banget. Udah akhirnya orang lain simpati untuk apa? Mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk keperluan orang yang mengkonsentrasikan menuntut ilmu tersebut. Ya, kaum muslimin juga harus sadar tuh ketika ada orang-orang yang mengkonsentrasikan menuntut ilmu, harusnya dia berterima kasih, alhamdulillah ini ada orang yang mau mengkonsentrasikan dirinya untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Sedangkan kami nggak bisa mengkonsentrasikan diri kami untuk memperdalam ilmu agama karena kami adalah para pekerja. Nah kalau semuanya kaum muslim ini kerja seperti kami, ntar siapa yang akan menjadi orang alimnya? Kalau udah nggak ada orang alimnya, nanti bagaimana dengan nasib agama? Nah udah kalau begitu kita jamin biar mereka fokus. Si penuntut ilmu nggak mikirin apa-apa. Harusnya terhadap para asatid juga begitu, yang dia fokus mendidik apa? Mendidik umat, ya. Mengajarin umat ilmu agama. Harusnya orang-orang kaum muslimin yang lain dia apa? Pada apa? Pada sadar gitu. Ini alhamdulillah ada orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk membina umat gitu. Ya. Untuk membina umat. Nah kalau nanti nih Pak Ustadz ini akhirnya disibukkan untuk cari nafkah keluarganya, akhirnya terbengkalai umat kan gitu ya. Terbengkalai umatnya. Repot, nggak ada yang ngajar. Biasanya Ustadz harus nyari apa? Nyari supaya dapurnya ngebul bagaimana? Ntar nggak ada yang ngajar, repot ya. Atau ngajarnya semaunya akhirnya. Kan begitu. Karena dia pasti karena punya tanggung jawab keluarga. Itu yang makanya di antara usulan itu, sabab usulan Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian itu ketika ngelihat sahabat Abu Bakar jadi khalifah, diangkat jadi khalifah, tapi Abu Bakar masih ke pasar, dia dagang. Wahai khalifah, engkau harusnya konsentrasi, ya, ngurusin negara, ngurusin apa? Umat kaum muslimin. Kalau kamu kerja, kamu khalifah, ntar urusan umat ini nggak bisa kamu apa? Nggak bisa diurusin. Kata Sayyidina Abu Bakar, kan saya punya keluarga, punya tanggungan. Akhirnya Sayyidina Umar punya ide, punya usaha. Udah kalau begitu kita gaji Abu Bakar As-Siddiq dari Baitul Mal. Tuh seperti itu. Jadi konsentrasi akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq udah nggak mikirin dapur ngebulnya nanti. Udah apa? Udah ada yang nanggung. Nah, makanya hendaknya seperti itu. Kalau ada orang yang mengkonsentrasikan diri untuk menuntut ilmu, ini kaum muslimin yang lain ini harusnya apa? Harusnya pada sadar nih. Ini harus kita bisa jamin supaya dia bisa benar-benar konsentrasi menuntut ilmu. Pikirannya nggak bercabang, sehingga nantinya dia jadi seorang alim. Nah, jadi sehingga di pundaknya nanti agama. Kalau kerja semua kayak kita, nanti siapa yang akan jadi orang alimnya? Karena nggak sempat memperdalam agama. Tentunya begitu pula ketika ada seorang apa? Kiai atau ustadz yang memang memfokuskan diri, dia apa? Ngajarin santri gitu. Supaya nanti santri-santrinya ini dengan pendidikannya dan gemblengannya akan keluar dari pesantrennya itu menjadi apa? Orang alim. Nah kalau kemudian si kiainya entar maaf ya saya mau dagang dulu, kapan sempat ngajarnya? Santrinya terbengkalai. Nah di situ harusnya ada sadar orang kaum muslimin ini untuk bisa menjamin ini. Nah kan kalau gitu mah enak tuh masing-masing pada profesinya kan gitu ya. Tuh. Nanti kan seorang alim yang ngajar umat ini, umat terdidik dengan apa? Dengan keilmuannya tadi terbimbing. Si penuntut ilmu dia dapat ilmu, kan kembalinya kepada siapa lagi? Kebaikannya kepada umat lagi untuk membimbing umat. Agama sekarang dipikul oleh dia. Makanya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, annamanin qata'a li talabil ilmi wat tafaqquhi fi ahkamiddin
lihifdzi syari'atillah fa innallaha yuhayyi'u lahu man yaqumu bi syu'unihi wa yaqdihi hajatihi. Nah, sesungguhnya orang yang dia memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu dan memperdalam hukum-hukum agama dalam rangka niatannya lihifdzi syari'atillah, dalam rangka niatnya untuk menjaga syariat agama Allah, maka fa innallaha yuhayyi'u lahu man yaqumu bi syu'unihi wa yaqdihi hajatihi. Nanti Allah akan sediakan orang yang akan bisa mengurusi segala urusannya, gitu, mencukupi hajatnya, keperluannya. Itu seperti itu, sehingga dia benar-benar bisa fokus. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, talibul ilmi takaffalallahu lahu fi rizqihi. Penuntut ilmu Allah akan jamin rizkinya. Begitu pula kalau ada seorang alim, seorang kiai atau ustadz, memang dia memfokuskan diri untuk apa? Untuk menggembleng santri-santrinya supaya nanti santri-santrinya ini menjadi seorang alim yang bisa kemudian nanti bisa membimbing umat. Harusnya juga orang-orang itu memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Nah, yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, at-targhibu fi musa'adati ahli ilmi. Itu targhib, hadis ini menganjurkan fi musa'adati ahli ilmi, untuk mau membantu ahli ilmu. Ahli ilmu siapa? Dua, satu thalibul ilminya, kedua alimnya. Itu ahli ilmu namanya. Ahli ilmu itu yang satu thalibul ilmunya, tadi orang yang memfokuskan diri memperdalam ilmu agamanya itu. Yang kedua ya si ulamanya itu yang memang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santrinya itu, pada penuntut ilmunya itu. Nah, hadis ini at-targhibu fi musa'adati ahli ilmi. Hadis ini menganjurkan untuk membantu ahlul ilmu. Tuh. Bantu kalau ada santri-santri mereka memang nggak mampu sekarang, udah kita topang mereka, cukupin untuk keperluan mereka, biar mereka benar-benar fokus nuntut ilmu, sehingga nanti kalau sudah fokus nuntut ilmu, insya Allah dia menjadi orang yang alim, dapat ilmu. Untuk si mu'alimnya, gurunya, udah kita bantu juga supaya dia fokus ngajar santri-santrinya. Tuh gitu kan, kalau udah si mu'alimnya ini gurunya fokus ngajar santrinya, juga dia akan banyak memberikan ilmu kepada santrinya sehingga santrinya jadi. Nah, kalau kaum muslimin yang lain gak peduli terhadap ahli ilmu, nanti bisa kacau itu akhirnya. Ya, orang yang tadi nuntut ilmunya dia kena kesusahan, udah saya kerja aja dah, berhenti jadi santri saya, gitu ya, nggak punya duit buat nyantri, nggak ada buat makan apa, berhenti jadi santri. Pakainya juga begitu. Saya nggak sempat ngajar lagi, saya harus apa? Harus dagang, harus kerja saya. Kan saya punya keluarga, gitu ya? Gimana urusannya kalau begitu? Kalau punya bini, punya istri lah urusan. Nah, punya bini, punya istri itu juga. Dua jenis istrinya kalau gitu ya. Yang satu namanya istri, yang satu namanya bini. Dua berarti pakai itu, ya. Tuh seperti itu. Jadi pada hadis ini at-targhibu fi musa'adati ahli ilmi. Hadis ini merupakan anjuran untuk membantu ahli ilmi. Nah, yang ketiga, makna hadis ini yurzaqul insanu bisa babi mayyu'inu. Ini seseorang akan diberikan rezeki itu dengan sebab kesungguhan usahanya. Ikhtiar tuh, makanya ikhtiar kan seperti itu. Dikasih rezeki, Allah akan berikan rezeki. Nah, makanya kata para ulama, ikhtiar itu tidak menafikan tawakal. Ya, ikhtiar itu kan sabab. Ya, yang dilakukan sebagaimana sesuai dengan tuntunan atau perintah syariat. Kalau masalah tawakal kan urusan hati. Hatinya diikatkan kepada Allah. Orang sakit, dia berobat, tidak ada sama sekali keyakinan dalam hatinya obatnya itu atau dokternya itu yang menyembuhkan dia. Dia berobat itu, dia minum obat itu sebagai apa? Syariat yang dia lakonin, yang dia jalanin sesuai dengan perintah syariat, kan gitu ya? Terus berobat. Apakah ketika dia berobat lantas itu akan merubah keyakinan dia bahwa menyembuhkan itu adalah obat atau dokter? Tidak kan? Dia tetap keyakinan dia ikatkan kepada siapa? Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika dia bekerja, bukan keyakinan bagi orang mukmin itu, bukan keyakinannya kerjanya itu yang ngasih rezeki kepada dia.
Yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kerja itu hanya apa? Syariat yang dia lakonin sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah. Kalau salat sudah ditunaikan, kewajiban ibadah kita pada Allah sudah tunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Ngapain kita sudah bertebaran di muka bumi? Wabtagu min fadillah, cari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum, tidak ada dosa bagi kamu antab tagu fadlam mir rabbikum, kamu mencari rizki Tuhanmu, kan seperti itu. Maka dalam hadis talabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban. Setelah kewajiban kita terhadap Allah kita tunaikan. Nah ini hadis atau mau'izah yang keberapa? Yang ke 26. Mudah-mudahan dua mau'izah yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi siang. Ada 2 pertanyaan. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan, insya Allah besok akan dijawab oleh Ustadz Sayuti. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan malam 17 Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang kedua, apa hukum puasa jika saya pada malam hari dalam keadaan junub atau hadas besar, sedangkan sampai waktu subuh datang belum mandi besar? Apakah itu diperbolehkan dan apakah sah puasa saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa makna Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan kita tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Kata para ulama, untuk mengkompromikan dari 2 ayat. Yang pertama kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertama. Kemudian dalam surat lain lebih spesifik lagi bahasa kita, lebih dijelaskan lagi bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Itu kan lebih spesifik lagi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Sedangkan ketika dalam ayat Al-Quran tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan dalam hadis-hadis Rasulullah menjelaskan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh oleh kamu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Bukhari bahkan waqala fil witri minal ashril awakhiri, di tanggal ganjil di 10 terakhir, kan gitu ya. Di tanggal ganjil fil witri fil ashril awakhiri, di tanggal ganjil 10 di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, sedangkan nuzul Quran itu diperingati
17 Ramadan, kan begitu ya. Nah, kalau pada ayat yang pertama pokoknya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, dari bulan Ramadan tadi pada malam apa? Lebih jelas lagi pada malam Lailatul Qadar tadi. Ya, seperti itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sekarang diperingati nuzul Quran ini di setiap malam 17 Ramadan. Nah, kata para ulama, turunnya Al-Quran ini kan ada dua. Yang pertama, nuzul Quran daf'atan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzah. Ya. Yang pertama, turunnya Al-Quran sekaligus dari lauhil mahfud ke baitul izzah. Nah, inilah yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu rahasia malam itu. Gak ada yang tahu tuh. Pokoknya pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran sekaligus daf'atan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya yang dikenal dengan Baitul Izzah. Ya, itu sekaligus tuh pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua, turunnya Al-Quran munajjaman wa mufarraqan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih berapa? 23 tahun yang dibagi ke dalam dua apa? Dua fase ya, yaitu fase Makkiyah dan Madaniyah. Nah, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita yaitu tanggal 17 Ramadan. Itu yang dimaksud nuzul Quran, peringatan nuzul Quran. Yang diperingati malam nuzul Quran itu malam permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian secara berangsur-angsur sampai Al-Quran itu turunkan selesai dalam kurang lebih masa 23 tahun. Kalau Lailatul Qadar tadi kan rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Cuma Nabi suruh cari di tanggal itu. Ya, nggak tahu tuh. Pokoknya malam Lailatul Qadar itu malam. Jadi kalau begitu kita memperingati nuzul Qur'annya bagaimana? Ya, nah, kan seperti itu ya. Karena Rasulullah mengatakan masalah nuzul Quran, apa itu? Lailatul Qadar, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari, bahkan fil witri minal ashril awakhir, di tanggal ganjil di 10 terakhir. Tuh, seperti itu. Nah, lantas yang diperingati pada malam nuzul Quran ini diperingati setiap tanggal berapa? 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Malam turun Quran yang mana? Nah, itu kata ulama, turunnya Quran ini kan ada dua. Yang pertama, turunnya Quran daf'atan wahidatan, sekaligus minal lauhil mahfud ila baitil izzah, dari lauhil mahfud ke langit dunia yaitu baitul izzah. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar, nggak ada yang tahu itu mah. Nah, yang kedua, turunnya Al-Quran munajjaman wa mufarraqan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam kurang lebih dalam masa kurang lebih 23 tahun. Nah, pertama kali turunnya Al-Quran kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang kemudian terus berangsur-angsur turun sampai selesai tadi itu, pertamanya di tanggal 17 Ramadan, yaitu yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran, ya. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, itu malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yaitu Izzah. Sedangkan yang dimaksud peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan atau memperingati permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu yang pertama. Jawabannya udah seperti itu. Sekarang yang kedua, apa itu? Pertanyaannya tadi. Orang yang junub sampai subuh, keburu subuh belum apa? Belum mandi. Ya, ini jumhur ulama ya, walaupun ada yang khilaf. Di antara salah satu qaul sahabat Abi Hurairah ya. Nah, ini tapi jumhur ulama, terlebih-lebih mazhab kita ya, itu di dalam kitab fikih itu di antara adab puasa itu sunnahnya mandi junub itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Sunnahnya mandi junub itu sebelum subuh.
Supaya apa? Supaya dia masuk waktu subuh tadi, masuk mulai puasa yaitu subuh, dia sudah dalam keadaan suci daripada apa? Daripada hadas janabat. Tapi hadas janabat itu tidak apa? Tidak menjadi penghalang kesahan puasa. Beda dengan haid dan nifas. Kata Rasulullah, kalau masalah haid dan nifas, kata Rasulullah, alaisa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum wa dzalika nuqsanu diniha. Itu. Kalau kata Rasulullah, alaisa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang perempuan dia sedang haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak puasa, wa dzalika nuqsanu diniha, itulah kekurangan agamanya perempuan dari kaum laki-laki. Dia mah ada pereknya, salat ada pereknya, puasa ada pereknya. Kalau laki-laki mah nggak ada perek salat, nggak ada perek puasa gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau perempuan perek pada saat itu. Nah, untuk libur puasa dan libur salat bagi wanita yang haid dan nifas, Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana tentang wanita yang haid dan nifas tersebut, tentang sholat dan puasanya. Nah, kata Sayyidatina Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat gitu. Ini untuk perempuan yang haid dan nifas gitu ya. Tapi kemudian ada yang ini menjadikan dalil nggak ada qadha sholat gitu ya. Nah, pada itu ditanyakan Sayyidatina Aisyah tentang perempuan-perempuan yang itu ya. Kenapa? Repot, perempuan kan haid umumnya seminggu. Kalau pre-sholat sholat wajib diqadha, sedangkan sholat itu tidak ada prenya pada saat haid dan nifas saja. Kalau setelah haid dan nifas dia wajib qadha, berat amat karena kesannya nggak ada prenya setelah haid dan nifas. Ya, ntar dia habis sholat zuhur, ntar sholat lagi untuk qadha sholatnya, berat. Agama tidak seperti itu. Kalau sedangkan puasa kan waktunya panjang untuk mengqadha, ada 11 bulan setelah Ramadan kan? Ada 11 bulan. Haid umumnya seminggu kan, walibnya. Ada waktu yang luas untuk mengqadha puasanya. Makanya diqadha kalau puasa mah. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, yang pertama maka jumhur ulama bahwasanya, bahkan Imam Nawawi beliau mengatakan, kalau kata Imam Nawawi, wajah zaman Nawawi bi annahu istaqarra al-ijma. Kata Imam Nawawi menetapkan ijma itu bahwasanya seseorang yang dia dalam keadaan junub keburu subuh ya, bulan puasanya tetap apa? Sah. Itu kata Imam Nawawi, istaqarra al-ijma, bahkan kata beliau begitu. Tapi sebenarnya masih ada khilaf juga karena hadis Abu Hurairah ini ya. Hadis Abu Hurairah. Mana dasar hadisnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama firman Allah sendiri. Kata Allah apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu sekalian ar-rafathu ila nisaikum, bersetubuh dengan istri-istri kamu di malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan pada malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, bersetubuh dengan istri-istrimu. Yang namanya malam, kita puasa dari mana? Apa itu? Kita kayak makan dan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang namanya malam kan sampai subuh. Silakan kita bersetubuh tuh. Dihalalkan lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu sekalian bersetubuh dengan istri-istrimu di malam hari bulan Ramadan. Malam itu sampai mana? Sampai subuh. Nah, asal jangan sampai keburu subuh, nanggung jangan gitu ya. Tanggung jangan itu. Ya, lagi sedang asik-asiknya. Pokoknya sebelum subuh tuntas. Nah, kalau itu akhirnya batas akhir halal kita bersetubuh dengan istri kita di malam Ramadan yaitu sampai subuh. Sama seperti apa? Batas halalnya kita makan dan minum di malam hari. Ya, itu kan? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah terbit fajar kata Allah apa? Tsumma atimmus siyama lalail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, yaitu maghrib. Kalau sudah subuh sempurnakan puasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dari subuh sempurnakan puasa sampai mana? Ilal lail, sampai datangnya malam, yaitu maghrib. Ya, bersetubuh boleh itu. Pokoknya
Sampai 5 menit lagi tuntas gak tuh? Nah kalau begitu, sebelum subuh tinggal beberapa menit lagi kita bersubuh, kira-kira mandinya di mana? Kira-kira. Kan begitu ya? Otomatis kan? Udah subuh masih belum apa? Belum mandi. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu dasarnya dari firman Allah. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in. Tuh, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in. Adalah Nabi Muhammad SAW yusbihu junuban. Beliau memasuki waktu subuh junuban dalam keadaan junub. Junubnya kenapa? Min jima'in, dikarenakan bersetubuh. Ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi. Rasulullah nggak pernah mimpi bersetubuh, beda sama kita. Oleh masih bujang kita ngimpi mulu. Berita malam ngimpi, kan gitu ya. Nah, cuman udah punya istri masih ngimpi juga apa enggak? Udah punya istri masih ngimpi juga aja kan gitu. Padahal udah punya saluran, apalagi bujang-bujang tuh. Ya Jamal ngimpi juga wajar. Ya seperti itu. Kalau kita udah punya salurannya, ya pengen tersaluri kita salurkan dah gitu ya. Nah, jadi Rasulullah karena Nabi Sallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin. Summa yagtasilu wa yasumu. Adalah Rasulullah Sallam yusbihu junuban. Bila masuki waktu subuh junuban dalam keadaan junub. Junubnya itu kenapa? Min jima'in, dikenakan bersetubuh. Ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi. Ya. Hadas janabat itu kan dikenakan dua, dikenakan keluar mani, ya, baik dengan sebab bersetubuh ataupun mimpi, kan gitu ya. Summa yagtasilu, kemudian Rasulullah baru apa? Setelah itu Rasulullah mandi, wa yasumu, dan beliau kemudian terus puasa, gitu. Ya, boleh. Itu. Ada hadis yang ini. Nah, ini makanya sunnahnya dalam madhab Syafi'i itu sunnah puasa, adabnya puasa kita mandi junub sebelum subuh. Gitu. Sunnahnya saja, sunnah. Adapun tadi kalau keburu subuh belum apa? Belum mandi janabat, tidak apa? Tidak menjadi penghalang sahnya puasa. Puasanya tetap sah, gitu. Kenapa? Sunnahnya mandinya sebelum apa? Sebelum subuh. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk keluar daripada khilaf. Karena masih ada juga khilaf juga yang apa? Yang menang tidak sah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim, man asbaha junuban fala shauma lahu. Itu hadisnya. Man asbaha junuban, siapa orang yang masuk waktu subuh di dalam keadaan junub, fala shauma lahu, maka seolah-olah tidak sah puasanya, begitu. Tapi makna hadis ini kata para ulama apa? Fahamaluhu ala man asbaha mujami'an wastadama al-jima'. Itu. Yang dimaksud hadis ini diihtimalkan bagi orang yang udah masuk waktu subuh tapi itu masih bersetubuh juga, tanggung lah gitu. Ya. Dia masih bersetubuh, udah masuk waktu subuh. Nah, gak sah puasanya. Gitu. Wastadama al-jima', ada masih terus masih apa? Masih bersetubuh, udah masuk subuh. Harusnya kan mau subuh berhenti udah. Lagi dengan enaknya udah pokoknya lepas aja gitu ya. Jangan nanggung-nanggung kalau udah waktu mau subuh nggak begitu. Ya. Nah, ini tersebut. Nah, ini jumhur ulama, madhab jumhur ulama itu mandi setelah subuh, udah masuk waktu subuh. Kita masuk waktu subuh dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan junub, itu tidak menafikan apa? Tidak menafikan kesahan puasa kita. Cuman emang sunnahnya begitu. Sunnahnya kita mandi junub itu sebelum subuh supaya keluar daripada khilaf. Karena dari hadis ini juga ada waqad baqiya 'alal amali bi hadithi Abi Hurairah hada ba'du tabi'in kama naqalahu Tirmidzi. Nah, karena ada yang tetap mengamalkan hadis dari riwayat Imam Abu Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah ini, sebagian tabi'in ada yang mengamalkan itu sebagaimana yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi. Tuh ya. Ada yang memandang tidak sah. Dan itu salah satu kaul daripada sahabat Abu Hurairah.
Abu Hurairah mengatakan la yasihu shaumuhu, enggak sah puasanya. Gitu. Tapi jumhur ulama apa? Sah. Itu tetap sah. Nah, ini juga dalam hadis yang lain. Dasarnya juga dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, tudrikunis salatu wa ana junubun fa asumu." Ya Rasulullah, telah mendapati waktu salat kepadaku wa ana junubun, sedangkan saya dalam keadaan junub. Fa asumu, lalu saya puasa. Tuh, udah masuk waktu subuh, dia dalam keadaan junub tapi terus puasa. Kata seorang laki-laki ini, "Ya Rasulullah, tudrikunis salatu wa ana junubun." Ya Rasulullah, telah mendapati waktu salat kepadaku wa ana junubun, sedang saya dalam keadaan junub, fasumu, lalu puasa aja, tetap puasa saya. Itu. Walaupun apa? Saya dalam keadaan junub, sudah mendapati waktu salat, saya masih dalam keadaan junub, tapi saya tetap puasa. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, "Wa ana tudrikunis salatu ana junubun fasumu." Saya juga sama, gitu. Saya juga sama. Ya. Mendapati kepada saya waktu sholat, saya dalam keadaan junub, tapi saya terus puasa juga. Sama, kata Rasul begitu. Nah, bahasa kita gitu ya. Sama, saya juga begitu. Mendapati kepada saya oleh waktu sholat, wa ana junubun, sedangkan saya dalam keadaan junub, fasumu, saya tapi terus puasa. Itu. Faqala, lalu si laki-laki itu berkata, "Lasta mislana ya Rasulullah." Kan engkau mau tidak seperti kami. Itu. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kan engkau mau tidak seperti kami. Itu. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Faqala, Rasul bersabda, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi." Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku berharap aku menjadi manusia yang paling takut pada Allah. Itu. Dan menjadi orang yang paling tahu di antara kamu sekalian dengan apa yang aku tadi takuti itu. Nah, termasuknya apa? Saya aja orang yang paling takut pada Allah. Saya tetap ketika memang waktu sholat subuh mendapati saya, ya, saya dalam keadaan junub, saya terus puasa. Gitu. Kalau emang saya benar-benar orang yang paling takut pada Allah, emang itu tidak boleh, betul? Saya tidak akan lakukan itu. Ya, tuh seperti itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Jadi tidak apa tadi, orang yang udah dalam keadaan junub, udah keburu masuk waktu subuh, dia belum mandi, tidak tidak menghalangi keabsahan daripada puasanya. Adapun tadi hadis yang dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim tadi, yaitu man asbaha junuban fala samalahu, ini wajah ba'duhum bainal hadis, ini sebagian ulama mengkompromikan di antara dua hadis tadi, bi annal amra fi hadis Abi Hurairah, bahwasanya perintah dalam hadis Abu Hurairah itu amra irsyadin ilal afdali, fa innal afdala ayyagtasila qablal fajri. Hadis Abu Hurairah itu memerintahkan, memberikan petunjuk kepada yang lebih afdal, artinya maka yang lebih afdal kita mandi sebelum apa? Sebelum subuh, begitu ya. Nah, itu. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan dua pertanyaan itu sudah kita jawab dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi umazidah. Ya rabbana wal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar
فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد حليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد حليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد حليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah selesai mengikuti kajian taklim pada malam ke-17 bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan dari mau'izah yang ke-25 dan 26 tentang bagaimana kita memiliki hati yang lembut ya. Kemudian juga dari pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kajian Ustadz Ahmad Suyuti tadi, memang banyak pertanyaan semacam itu ya tentang diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan jawaban tentang makna Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Kalau kita dengarkan tadi dari penjelasan guru kita, Lailatul Qadar dan nuzul Quran adalah sama-sama malam diturunkannya Al-Quran. Cuma bedanya kalau Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi sekaligus tuh 30 juz. Nah, sementara nuzul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, tepatnya malam 17 Ramadan. Diturunkannya secara berangsur-angsur dari selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah ya, periode Mekah. Al-Quran diturunkan sebelum hijrah disebut surat-surat Makkiyah, dan periode Madinah selama 10 tahun yang kita kenal dengan surat-surat Madaniyah gitu. Yang pertama kali diturunkan 17 Ramadan di Gua Hira itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita sering peringati setiap malam 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran itu kita memperingati turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kalinya. Sementara tadi yang dari Lauhul Mahfuz sampai langit dunia itu secara sekaligus dirahasiakan waktunya. Kita nggak tahu. Makanya Lailatul Qadar itu sangat istimewa karena kita nggak tahu tuh malam diturunkan Al-Qur'annya di mana, kapan. Jadi nggak tahu, dirahasiakan. Saking rahasianya makanya malam Lailatul Qadar itu sangat mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, terus tadi jawaban yang kedua dari kita. Nah, jadi kalau seandainya di antara jamaah kaum muslimin semua ada yang tanggung habis sahur ya, kemudian nggak sempet mandi sampai waktu imsak, sampai lewat subuh, nah puasanya tetap sah begitu. Yang walaupun tadi ada ikhtilaf ya, ada perbedaan, cuma lebih utamanya mandinya sebelum subuh gitu ya. Iya, nah begitu. Baik jamaah sekalian, jangan bosan terus kita menggali ilmu lewat kajian guru kita Ustadz Ahmad Suyuti. Kita akan berjumpa kembali besok malam
di malam ke-18 bulan Ramadan. Seperti biasa ba'da salat tarawih jam 20.30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta istiqomah kepada kita untuk terus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat untuk kita semua. Salam silaturahim. Insyaallah kita berjumpa di besok malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz Rusli. Alhamdulillah Kiai sehat. Sehat Ya. lahir batinnya belum sehat. Pakai mana pakai? Proses pemasangan stiker label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Ziyadatul Abrar, ada satu produk lagi dari kami memperkenalkan madu randu murni 100%. Insya Allah kami jual untuk semua kalangan. Harga 250.000 saja. Terima kasih. Madunya nggak bikin marah-marah kan ya? Ya, aman. Aman. Iya. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian kaum muslimin yang telah berkenan membeli produk kami, baik itu jahe merah, kemudian susu kurma, kemudian juga madu ya. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan untuk membeli produk kami ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Karena apa? Dari keuntungan yang kami dapatkan dari penjualan ini ya, sepenuhnya kami akan gunakan untuk operasional, pengembangan dan syiar dakwah Majelis Taklim Ziyadatul Abrar. Selanjutnya kami juga menghimbau dan mengajak kepada para dermawan, para jamaah sekalian ya, kami mengadakan program peduli guru ngaji, khususnya guru ngaji yang ada di Yayasan Ziyadatul Abrar. Kemudian juga kami juga akan menyantuni anak yatim dan duafa serta janda-janda tua yang insya Allah akan kami bagikan pada saat nanti menjelang tawakuf pengajian, yaitu malam 23 Ramadan. Maka oleh karena itu bagi jamaah sekalian yang ingin berbagi rezekinya kepada kami tunggu dan silakan menghubungi Yayasan Ziyadatul Abrar, bisa kepada saya, bisa kepada guru kita Ustaz Ahmad Suyuti, bisa ke Bang Jiki dan lain sebagainya, ke Ustaz Asep juga bisa, Asep Rofiullah ya. Mudah-mudahan niatkan dengan hati yang ikhlas, kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang berlipat ganda dan sedekah kita menjadi penolak bala buat kita semua. Terima kasih.